Apa itu psikologi gelap? Sesuai dengan namanya, psikologi gelap adalah bidang yang menyelidiki tentang sisi gelap perilaku dan pikiran manusia. Ini adalah studi tentang bagaimana orang dengan kepribadian manipulatif itu suka mengontrol dan memengaruhi orang lain demi mencapai keuntungan pribadi, yang seringkali tidak disadari oleh korban. Mengapa penting untuk memahaminya? Jawabannya terletak pada keberadaan dari psikologi gelap yang tanpa kita sadari ternyata cakupannya cukup luas. Psikolog gelap nyatanya ada di sekitar kita, dalam hubungan pribadi, lingkungan kerja, bahkan di media. Tidak menyadarinya dapat membuat kita rentan untuk menjadi korban. Orang dengan psikologi gelap akan memiliki kekuatan tersembunyi di balik manipulasi. Sebagai contoh, kamu sedang menyaksikan sebuah pertunjukan sulap. Pesulap memegang sebuah sapu tangan berwarna merah. Dia menutup tangan kirinya dengan sapu tangan tersebut sambil menggerak-gerakkan tangan kanannya sedemikian rupa di depan wajah kita. Ketika sedang beraksi dengan kedua tangannya itu, dia selalu mengingatkan kita untuk fokus. Lalu, beberapa saat kemudian dia membuka sapu tangan merah itu dan muncullah satu bunga mawar merah dalam genggaman tangan kirinya. Penonton pun bertepuk tangan, takjub bagaimana dia bisa mengeluarkan mawar merah tersebut secara tiba-tiba dari tangan kirinya yang tertutup sapu tangan. Tanpa kita sadari, sebenarnya pesulap itu telah melakukan trik manipulasi terhadap para penontonnya. Pada saat dia menggerak-gerakkan salah satu tangannya di depan muka kita sambil berucap, "Fokus, fokus." Sebenarnya dia sedang mengalihkan perhatian kita agar tidak fokus kepada tangannya yang lain yang sedang menyembunyikan bunga mawar yang sudah dia persiapkan. Maka, ketika dia membuka tangan kirinya, kita menjadi takjub karena seolah bunga mawar itu tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Itulah salah satu bentuk manipulasi psikologi paling sederhana yang kita temukan di sekitar. Berikut adalah komponen utama dan teknik yang sering dikaitkan dengan psikologi gelap. 1. Karakter Dark Triad. Kategori ini merujuk pada 3 sifat kepribadian utama yang manipulatif: narsisisme, keinginan untuk dikagumi secara berlebihan, arogan, dan kurangnya empati. Machiavellianisme, kecenderungan untuk menghalalkan segala cara, termasuk menipu dan memanipulasi, demi mencapai tujuan. Psikopati, minimnya rasa bersalah dan empati, diiringi dengan perilaku impulsif dan antisosial. 2. Teknik manipulasi umum. Pelaku psikologi gelap menggunakan berbagai taktik untuk mengendalikan korban. Gaslighting, memanipulasi korban sehingga meragukan ingatan, persepsi, atau kewarasan mereka sendiri. Love bombing, memberikan perhatian, pujian, dan kasih sayang berlebihan di awal untuk membuat korban sangat bergantung, sebelum akhirnya dieksploitasi. Guilt tripping, membebankan rasa bersalah kepada korban agar mereka menuruti keinginan pelaku. Brainwashing, cuci otak mengontrol lingkungan dan kondisi psikologis korban untuk mengubah prinsip serta identitas mereka. Narsisme adalah perasaan cinta atau kekaguman berlebihan terhadap diri sendiri. Kondisi ini berada dalam sebuah spektrum, mulai dari sifat percaya diri yang sehat hingga gangguan mental klinis. Bila sudah ekstrim dan merusak fungsi sosial, kondisi ini dikenal sebagai gangguan kepribadian narsistik, NPD. Karakteristik utama narsisme meliputi kurang empati, sulit atau tidak peduli memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Haus validasi, sangat mendambakan pujian dan pengakuan konstan. Merasa paling istimewa, merasa berhak mendapatkan keistimewaan khusus dan menganggap dirinya lebih unggul. Meski narsis dalam batas wajar dapat memotivasi, narsisme yang patologis seringkali menyembunyikan harga diri yang rapuh di balik sikap arogannya. Hal ini dapat menciptakan masalah serius dalam hubungan sosial dan kehidupan profesional. Machiavellianisme adalah sifat kepribadian yang ditandai oleh perilaku manipulatif, kelicikan strategis, pandangan sinis terhadap sifat manusia, serta keyakinan bahwa tujuan akhir menghalalkan segala cara. Istilah ini diambil dari nama Niccolò Machiavelli, seorang filsuf politik abad ke-16 asal Italia yang menulis buku terkenal bernama The Prince. Dalam psikologi modern, sifat ini bukan merupakan gangguan jiwa. Sifat ini melainkan sebuah dimensi kepribadian yang berada dalam spektrum perilaku manusia. Komponen utama Machiavellianisme dalam psikologi, karakteristik ini diukur menggunakan skala yang disebut tes Mach 4. Orang dengan skor tinggi, disebut high Mach, umumnya memiliki ciri-ciri berikut. Manipulasi interpersonal,
cenderung menggunakan kebohongan, pujian palsu, atau taktik eksploitatif demi keuntungan pribadi. Apatis terhadap moralitas, mengabaikan nilai moral konvensional dan melihat aturan sosial hanya sebagai alat yang fleksibel. Kurang empati emosional, memiliki jarak emosional yang dingin, namun memiliki empati kognitif yang tinggi untuk membaca kelemahan orang lain. Fokus pada kepentingan diri, menempatkan kekuasaan, status, uang, dan pencapaian target di atas hubungan interpersonal. Perencanaan strategis, berbeda dengan perilaku impulsif, mereka sangat sabar, penuh perhitungan, dan mampu menunda kepuasan demi keuntungan jangka panjang. Psikopati adalah bentuk gangguan kepribadian yang ditandai dengan hilangnya empati, sifat manipulatif, dan ketidakmampuan merasa bersalah. Dalam dunia medis modern, istilah ini tidak digunakan sebagai diagnosis resmi, melainkan diklasifikasikan sebagai gangguan kepribadian antisosial, antisocial personality disorder atau ASPD. Karakteristik utama orang dengan ciri psikopati biasanya menunjukkan beberapa tanda berikut. 1. Kurang empati, tidak peduli dengan penderitaan orang lain. 2. Manipulatif, sering berbohong dan menggunakan pesona palsu untuk memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. 3. Tidak ada rasa penyesalan, tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. 4. Impulsif agresif, cenderung mengambil risiko tanpa memikirkan konsekuensi dan mudah marah. Gaslighting. Gaslighting merupakan fenomena yang mungkin terjadi dalam hubungan interpersonal, berupa upaya seseorang untuk mempertanyakan atau meragukan kembali pengalaman, pemikiran, atau realitas dari orang lain. Orang dengan kepribadian yang suka melakukan gaslighting cenderung menggunakan manipulasi psikologi sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan kontrol atas orang lain. Ciri-ciri seseorang yang suka melakukan gaslighting meliputi kebutuhan untuk memiliki kontrol penuh atas situasi dan individu di sekitarnya. Mereka seringkali merasa tidak aman jika tidak memiliki kendali dan menggunakan gaslighting sebagai alat untuk mempertahankan dominasi mereka. Selain itu, mereka cenderung manipulatif dan licik, menggunakan taktik psikologis yang kompleks untuk mencapai tujuan mereka. Mereka jarang mengakui kesalahan mereka sendiri dan lebih suka menyalahkan orang lain atau mencari pembenaran atas perilaku mereka. Orang yang suka gaslighting juga sering menciptakan kebingungan dan ketidakpastian pada korban, membuat mereka meragukan realitas mereka sendiri. Gaslighting sering digunakan dalam berbagai jenis hubungan interpersonal, seperti hubungan romantis, persahabatan, atau profesional, sebagai cara untuk mengendalikan dan memanipulasi pasangan, anggota keluarga, atau rekan kerja. Love bombing adalah taktik manipulasi psikologis di mana seseorang memberikan perhatian, pujian, hadiah, dan kasih sayang secara berlebihan di awal hubungan untuk mengendalikan pasangannya. Perilaku ini seringkali menjadi tanda bahaya, red flag, karena tujuannya bukanlah cinta yang tulus, melainkan untuk membangun keterikatan emosional dan ketergantungan dengan sangat cepat. Ciri-ciri utama love bombing. Untuk membedakannya dengan ketertarikan yang wajar, berikut adalah tanda-tanda love bombing yang perlu diwaspadai. Pujian berlebihan, melontarkan sanjungan ekstrim yang terasa terlalu cepat, seperti menyatakan, kamu takdir hidupku, meski baru beberapa hari kenal. Komunikasi tanpa henti, mengirim pesan atau menelepon terus-menerus dan menuntut balasan cepat, bahkan bisa marah jika respons Anda terlambat. Hadiah mewah yang tidak wajar, membanjiri Anda dengan kado mahal atau bantuan besar di awal PDKT untuk membuat Anda merasa berutang budi. Terburu-buru membahas masa depan, mendesak komitmen serius, seperti mengajak menikah atau tinggal bersama, padahal belum saling mengenal secara mendalam. Isolasi sosial. Mulai membatasi waktu Anda bersama teman atau keluarga agar Anda hanya bergantung penuh kepada dirinya. Siklus perilaku pelaku. Hubungan yang diwarnai love bombing biasanya mengikuti pola siklus manipulasi berikut: idealisation, pembentukan fantasi tahap awal di mana korban dihujani kasih sayang ekstrim agar merasa sangat istimewa dan lengah. Devaluation, penurunan nilai setelah pelaku berhasil mengunci korban. Sikap manisnya mendadak hilang. Mereka berubah menjadi kasar, suka mengkritik, melakukan gaslighting, atau menarik perhatian secara perlahan. Discharge, pembuangan pelaku akan meninggalkan korban begitu saja ketika korban sudah tidak bisa dimanfaatkan, atau beralih kembali ke tahap pertama jika korban mencoba menjauh. Mengapa seseorang melakukannya? Menurut para ahli psikologi,
Perilaku ini umumnya berakar dari beberapa faktor psikologis pelaku. Gangguan kepribadian narsistik. NPD individu narsistik kerap menggunakan taktik ini karena haus akan kekaguman dan validasi, namun kekurangan empati. Masalah harga diri. Low self-esteem, rasa tidak aman yang besar membuat pelaku merasa harus mengontrol orang lain agar tidak ditinggalkan. Tujuan eksploitatif. Sengaja memanipulasi korban demi mendapatkan keuntungan tertentu, seperti seks, uang, status, atau kepuasan ego belaka. Guilt trip merupakan bentuk manipulasi dan pelecehan psikologis yang dibuat secara hati-hati. Tujuan dari perilaku guilt trip untuk mengecewakan target, dan akibatnya korban menjadi merasa menyesal dan malu pada diri mereka sendiri. Guilt trip atau rasa bersalah sering muncul dalam hubungan, baik itu hubungan romantis, persahabatan, hubungan profesional, ataupun hubungan keluarga. Perlu diwaspadai, guilt trip merupakan bentuk manipulasi dan pelecehan psikologis yang dibuat secara hati-hati. Tindakan tersebut dilakukan dengan menimbulkan rasa bersalah pada salah satu pihak dalam hubungan. Biasanya, orang yang melakukan guilt trip tahu pasti bahwa apa yang mereka lakukan membuat orang lain merasa bersalah sebagai senjata untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari orang lain. Tindakan guilt trip seringkali tidak langsung dan sulit dikenali. Terkadang, bentuk manipulasi psikologis ini dapat terjadi dalam perilaku pasif, pasif-agresif, atau agresif terhadap target atau korban. Perilaku tersebut dapat mencakup isolasi, perlakuan diam, silent treatment, atau antagonisme eksplisit. Tujuan dari perilaku guilt trip adalah untuk mengecewakan target, dan akibatnya memanipulasi korban menjadi merasa menyesal, serta malu pada diri mereka sendiri. Bahkan, ketika mereka seharusnya tidak melakukan sebuah kesalahan. Berbeda dengan jenis manipulasi lainnya, taktik ini bisa lebih sulit untuk dilawan oleh korban. Di permukaan, mungkin tampak seolah-olah si pelaku masuk akal dan hanya meminta balasan. Namun, hal ini salah. Sebab seseorang yang benar-benar membantu dengan niat tulus, tidak akan mengungkit peristiwa tersebut demi keuntungannya. Brainwashing, pencucian otak, atau coercive persuasion adalah sebuah upaya sistematis untuk mengubah pola pikir, keyakinan, dan perilaku seseorang secara paksa agar sesuai dengan keinginan pelaku. Istilah ini pertama kali populer pada tahun 1950-an untuk menggambarkan metode indoktrinasi yang digunakan selama Perang Korea. Proses ini memanipulasi psikologis korban, seringkali tanpa disadari, melalui tekanan emosional, isolasi, dan kontrol informasi yang ketat. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai cara kerja, tanda-tanda, dan konteks penggunaan praktik ini, cara kerja dan tahapan pencucian otak. Menurut ulasan psikologi, proses pencucian otak umumnya melibatkan beberapa tahapan terstruktur, meruntuhkan jati diri, unfreezing. Pelaku memanfaatkan atau menciptakan situasi stres berulang untuk membuat korban merasa tidak berdaya, bersalah, atau bingung dengan identitas lamanya. Isolasi sosial. Korban dijauhkan dari keluarga, teman, dan akses informasi luar. Tujuannya agar mereka kehilangan sistem pendukung, support system, dan pandangan pembanding. Pengenalan doktrin baru, changing. Setelah mental korban melemah, pelaku mulai memasukkan ideologi, aturan, atau kepercayaan baru secara intensif. Pemberian imbalan dan hukuman, rephrasing. Perilaku baru yang sesuai keinginan pelaku akan diberi imbalan, pujian atau janji spiritual duniawi, sementara keraguan akan dihukum atau dikecam.